Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari mengenai potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Di mana di sini ada beberapa potensi yang ada di Indonesia. Ada sekitar 7 potensi. Di mana yang pertama ada hutan mangrove, ada tambang, ada wisata bahari, ada perdagangan, transportasi, terumbu karang, dan juga perikanan. Untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Di mana di sini untuk luas wilayah Indonesia sendiri, untuk khususnya di luas wilayah lautan ada 5,8 juta kilometer persegi, di mana luas tersebut merupakan 2/3 dari luas seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, di potensi yang ada di maritim Indonesia ada 28.000 flora yang ada di lautan, dan ada 350 spesies dan juga 110.000 mikroba yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya pesisir dan juga sumber daya laut. Untuk selanjutnya, ada dua jenis, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui seperti terumbu karang, mangrove, dan perikanan. Dan selanjutnya ada sumber daya yang bisa diperbarui akan tapi melakukan waktu yang sangat lama, yaitu berjuta-juta tahun, seperti tambang dan sebagainya. Itu. Lanjut, kita akan membahas mengenai potensi-potensi yang ada di kemaritiman di Indonesia. Yang pertama, yaitu wisata bahari. Ada yang tahu apa itu wisata bahari? Ya, benar sekali. Wisata bahari adalah wisata yang berada di daerah laut seperti itu, dan juga di daerah pesisir. Nah, untuk Indonesia sendiri sangat potensial untuk dijadikan sebagai wisata potensi bahari, di mana Indonesia kita ketahui mempunyai beribu-ribu pulau dan juga pulau-pulau kecil yang ada di dalamnya, di mana di pulau-pulau ini terdapat lautan yang dangkal, di mana disebut sebagai yang untuk di sekitar pesisir kita sebut sebagai pantai. Nah, di sini sangat potensial untuk dijadikan sebagai wisata. Bisa dibangun hotel, daerah wisata untuk motor air dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu hutan mangrove. Di mana hutan mangrove, ada yang tahu hutan mangrove apa? Ya, benar sekali. Hutan mangrove adalah hutan yang berada di pesisir pantai. Seperti yang ada di gambar di depan ini. Untuk Indonesia sendiri mempunyai sekitar 4 juta hutan mangrove yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, dalam pemanfaatan ini ada dua pemanfaatan, yaitu ada manfaat ekologi dan juga manfaat ekonomi. Untuk manfaat ekonomi sendiri, yaitu masyarakat sekitar pantai biasanya memanfaatkan, contohnya adalah kayu beserta hewan-hewan yang ada di dalamnya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu manfaat ekologi, di mana manfaat ekologi ini untuk melindungi dari abrasi, sehingga kita perlu menjaganya untuk menjaga daratan dari abrasi yang ada di pantai. Yang ketiga adalah potensi terumbu karang. Ada yang tahu apa itu terumbu karang? Ya, benar sekali. Terumbu karang adalah susunan dari kapur yang dihasilkan dari koral, di mana koral ini dihasilkan dari bintang laut yang ada di lautan lepas, seperti itu. Untuk Indonesia sendiri ada sejumlah 590 jenis terumbu karang yang ada di Indonesia, dan ini seluruh jenis terumbu karang yang ada di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia, di mana jumlahnya adalah 18% dari jumlah seluruh terumbu karang yang ada di Indonesia. Nah, untuk terumbu karang yang ada di Indonesia sendiri, yaitu luasnya adalah 284.000 km persegi, yaitu menjulang dari Sabang hingga Merauke, di mana ini terdapat di laut-lautan yang dangkal. Terumbu karang sendiri dapat hidup dan berkembang sangat baik di kedalaman 18 meter, yaitu rentan antara suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, di mana ini merupakan suhu hangat yang sangat baik bagi pertumbuhan flora yang ada di lautan lepas, itu. Untuk selanjutnya ada potensi perdagangan dan juga potensi transportasi. Kita ketahui Indonesia terdiri dari bermacam-macam pulau yang ada di Indonesia, dan juga terdiri dari beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia, sehingga untuk sampai dari satu pulau ke pulau yang lainnya
perlu adanya transportasi, yaitu di mana di sini sangat potensial adalah laut seperti itu, dengan menggunakan kapal-kapal yang ada di lautan seperti itu. Untuk selanjutnya adalah potensi perdagangan, di mana kita ketahui Indonesia merupakan berada di letak strategis di antara dua benua dan juga dua samudera, di mana di sini adalah perdagangan sangat potensial yang dilakukan di Indonesia. Fungsi manfaat dari perdagangan yang dilakukan di lautan adalah yang pertama biaya yang sangat murah, dan yang kedua adalah mampu menampung banyak barang yang dapat diangkut menggunakan transportasi laut seperti itu. Untuk selanjutnya adalah potensi perikanan, di mana Indonesia sangat potensi dalam bidang perikanan, akan tetapi dalam pemanfaatannya kurang maksimal. Dimana kita ketahui sendiri Indonesia diprediksi mampu per tahunnya memproduksi ikan sekitar 6,4 juta ton. Akan tetapi masyarakat Indonesia sendiri mampu mengambil sumber daya ikan hanya sebesar 5,12 juta ton. Itu. Untuk perikanan yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu barat dan timur. Ciri-cirinya yaitu untuk di lautan bagian barat dengan kedalaman yang dikategorikan dalam dangkal, sedangkan untuk Indonesia bagian timur yaitu lautan yang dalam. Dan untuk hasil perikanan sendiri, bagian barat menghasilkan ikan-ikan yang berukuran kecil, sedangkan lautan Indonesia bagian timur menghasilkan ikan-ikan yang berukuran besar. Untuk selanjutnya beralih kita ke bidang perdagangan dan juga transportasi, di mana sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia di bidang perdagangan dan juga transportasi ini. Kita ketahui Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, di mana butuh akses dari satu pulau ke pulau yang lainnya, dan juga barang-barang yang harus didistribusikan dari satu pulau ke pulau yang lainnya juga membutuhkan sarana, yaitu contohnya seperti kapal. Kelebihan lainnya adalah letak Indonesia yang strategis, di mana merupakan jalur perdagangan dunia seperti itu. Ada yang tahu manfaat dari perdagangan dan juga transportasi laut? Ya, yang pertama adalah distribusi yang dilakukan menggunakan transportasi laut menghemat biaya dan juga dapat menampung barang dalam jumlah yang banyak seperti itu. Untuk selanjutnya ada potensi tambang, di mana potensi tambang ini harus dimaksimalkan oleh Indonesia sendiri. Contoh dari tambang yang bisa dilakukan di laut lepas adalah gas alam dan juga minyak bumi, emas, bauksit, dan sebagainya. Untuk selanjutnya anak, kita akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok. Silahkan untuk kalian membagi kelas ini menjadi dua kelompok menurut kalian masing-masing. Untuk kelompok 1 di sebelah kiri dan juga kelompok 2 di sebelah kanan, di mana untuk masing-masing dari kalian akan membahas peningkatan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Untuk kelompok 1 akan membahas mengenai peningkatan potensi perikanan, terumbu karang, dan juga wisata bahari. Untuk kelompok 2 membahas mengenai peningkatan potensi mangrove, perdagangan dan juga transportasi, dan juga tambang. Silakan ya anak-anak untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak berikan, tugas yang sudah Bapak berikan. Butuh waktu berapa menit? 5 atau 10? Ya, baik, Bapak berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan untuk dikerjakan bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Jadi di sini adalah dua jawaban dari kelompok 1 dan juga kelompok 2, di mana mengenai peningkatan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Di sini ada potensi perikanan, yaitu membahas melakukan patroli untuk menindak para pencuri ikan dari luar negeri. Yang kedua, meningkatkan budidaya ikan di lautan. Yang ketiga, memperbanyak sarana dalam perikanan. Yang kedua ada terumbu karang, menghindari pencemaran dan juga perusakan di lautan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan juga pemeliharaan terumbu karang. Dan jawaban yang terakhir tentang mengenai
potensi wisata bahari, yaitu membangun akses ke daerah potensi wisata bahari. Yang kedua, memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran tempat wisata bahari. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Untuk hasil dari kelompok 2 mengenai tambang, mangrove, perdagangan, dan juga transportasi. Untuk peningkatan potensi tambang, pembangunan kilang di lepas pantai, pengelolaan sumber daya tambang oleh dalam negeri. Untuk potensi mangrove, yaitu selalu menjaga ekosistem pesisir khususnya daerah mangrove. Yang selanjutnya, memperbanyak pohon mangrove di pesisir pantai. Untuk yang selanjutnya, di bidang perdagangan dan juga transportasi, yaitu membangun pelabuhan kecil maupun besar di setiap wilayah di Indonesia. Yang kedua, menyarankan masyarakat untuk selalu menggunakan transportasi laut dalam berpergian di antar pulau. Ya anak-anak, betul sekali jawaban dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang ada di depan ini. Jadi ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk meningkatkan potensi kemaritiman yang ada di laut, dan juga jawaban atas kelompok 1 dan juga kelompok 2 sudah tepat seperti yang ada di depan ini. Ya anak-anak, untuk hari ini kita mempelajari mengenai potensi kemaritiman yang ada di Indonesia, di mana ada kurang lebih 7 potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Yang pertama, perikanan. Yang kedua, terumbu karang. Yang ketiga, wisata bahari. Yang keempat, ada tambang. Yang kelima, ada mangrove. Yang keenam, ada perdagangan. Dan yang terakhir, ada transportasi. Untuk itu, perlu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah untuk meningkatkan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk kedua kelompok, Bapak akan memberikan hadiah untuk masing-masing kelompok dari kalian. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.